Maka tidak heran ketika pengalaman iman kurang, orang hanya akan datang ketika anaknya dibaptis bayi. Waktu tidur naik ke atas toh dibaptis. Setelah itu mungkin makan-makan lalu hilang lenyap. Muncul lagi ketika anak mau komuni pertama. Romo, kami ingin anak kami komuni pertama. Lah setelah itu hilang, tidak muncul lagi. Coba lihat anak-anak komuni pertama, ini rajin sekali ini ya. Setiap tahun rutinitas, setiap tahun seperti ini terjadi terus. Setelah komuni pertama apa yang terjadi? Tidak muncul lagi. Maka tidak heran mereka akan muncul pada saat persiapan Krisma. Setelah Krisma, wah itu cukup panjang Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan hari Minggu biasa yang ke-7. Bila kita merenungkan bacaan pertama dan Injil, kelihatan indah sekali, tetapi tidak mudah untuk dilakukan. Tidak mudah. Sabda Tuhan tertulis di dalam Imamat 19 ayat 2 dan juga Matius bab 5 ayat 38 sampai 48. Dikatakan begini, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Sementara dalam Matius 5:48 dikatakan, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Sebagaimana Allah Bapa yang adalah kudus dan sempurna, demikian juga panggilan kita sebagai umatnya menjadi kudus dan sempurna. Hal ini sangat sebagai murid-murid Kristus sangat mungkin dan memang harus demikian. Sebab itu adalah panggilan kita sebagai umat Tuhan bahwa kita adalah segambar dengan Allah, hidup sama seperti Kristus. Demikian dalam membangun keluarga, semakin hari semakin menjadi sempurna, rukun, saling bisa membahagiakan pasangan hidup. Bahkan tugas kita bukan hanya di dalam keluarga, tetapi juga semua orang. Karena keselamatan ditawarkan oleh Tuhan Yesus bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Kita mengupayakan hidup yang terbaik di dalam keluarga, seperti dicita-citakan dalam yang diajarkan oleh gereja. Namun kenyataan perjuangan itu tidak mudah. Pasti ada hambatan, rintangan. Tetapi gereja adalah ibu yang akan membantu kita. Gereja adalah ibu dan guru bagi keluarga Katolik. Sebagai ibu, gereja memberikan bantuan dan asuhan bagi keluarga dalam perjuangan hidupnya, terutama dalam menghadapi berbagai masalah. Ketika ada masalah keluarga, gereja sebagai ibu dan guru bagi keluarga coba menawarkan pemecahan-pemecahan yang ditangani oleh para pastor dan timnya, utamanya di paroki masing-masing. Semoga upaya untuk membaharui diri dan keluarga dalam kesempatan Prapaskah ini membuahkan hasil yang membawa sukacita. Selamat memasuki retret agung. Doa Bapak Uskup menyertai kita sekalian. Lalu dari pihak Uskupan juga minta kita membacakan paling kurang hal-hal praktis ketentuan pastoral tentang tobat, puasa dan pantang, ya, supaya kita kembali diingatkan. Yang pertama, bahwa hari puasa tahun 2023 nanti dilangsungkan pada hari Rabu Abu tanggal 22 Februari dan hari Jumat Sengsara dan wafat Tuhan di Jumat Agung 7 April. Itu hari puasa. Hari pantang dilangsungkan pada hari Rabu Abu dan 7 Jumat selama masa Prapaskah sampai dengan Jumat Sengsara dan wafat Tuhan. Tadi tentang puasa dan pantang. Kedua,
yang wajib berpuasa itu adalah semua orang Katolik yang berumur 18 tahun sampai awal tahun usia 60. Ya. Jadi yang berpuasa mereka yang sudah berumur 18 dan memasuki sampai awal tahun usia yang ke-60 tahun. Sedang yang wajib berpantang ialah semua orang Katolik yang berumur genap 14 tahun ke atas. Lalu yang ketiga, puasa berarti makan kenyang hanya 1 kali sehari. Oke? Makan kenyang cuma 1 kali dalam sehari. Artinya boleh sarapan pagi, betul-betul full di situ. Siang, malam, bukan tidak makan, kurangi. Jangan pagi itu nasi goreng, malam itu nasi campur, siang double nasi siomay. Nah, ini berbahaya, siomay tambah nasi, berbahaya itu. Ya. Ini artinya kita boleh belajar berpuasa. Oke, Bapak Ibu belajar berpuasa. Makan kenyang cuma sekali. Pantang itu artinya tidak makan daging atau makanan lain yang disukai dan tidak merokok. Ya. Itu pantang. Berhubung bahwa peraturan puasa dan pantang untuk kita itu cukup ringan, maka diminta sebaiknya secara pribadi atau bersama-sama di dalam keluarga, lingkungan, pastoran, menyepakati cara puasa dan pantang yang dirasa lebih sesuai dengan semangat tobat dan mati raga yang mau dinyatakan. Ya, pasti ada yang mengatakan, Romo, ini aja sudah berat, apalagi dibuat tambah lagi. Ya, itu kembali kepada keluarga masing-masing atau pribadi. Selanjutnya, diusahakan agar setiap orang beriman, baik secara pribadi maupun bersama-sama, mengusahakan pembaruan hidup rohani, misalnya dengan rekoleksi, retret, latihan rohani, tekun dalam ibadah jalan salib, meditasi, pengakuan dosa, adorasi, dan tekun mendalami materi APP. Kembali ke lingkungan masing-masing ya Bapak Ibu, mudah-mudahan orang mengikuti pendalaman aksi puasa pembangunan. Dan yang terakhir, salah satu ungkapan tobat ialah aksi puasa pembangunan yang diharapkan mempunyai nilai pembaharuan pribadi dan nilai solidaritas tingkat lingkungan, paroki, keuskupan, dan nasional. Karena itu diminta di setiap paroki berdasarkan masukan dari lingkungan itu mengadakan kegiatan sosial yang konkret, misalnya membantu masyarakat dalam donor darah, pasar murah, dan lain-lain. Ini paling kurang 1-2 hal praktis yang diminta untuk kita selama masa Prapaskah ini, dan semoga kita boleh mengalami pertobatan di dalam keluarga kita sekalian. Saya memberikan catatan sedikit tentang orang tua sebagai pewaris iman anak. Minta maaf, tetapi kadang-kadang orang tua kurang tahu, kurang paham pengetahuan yang cukup mumpuni tentang iman kita. Salah satu hal adalah kita kurang membaca. Benar enggak? Ayo, orang tua benar enggak kira-kira? Ayo, setuju? Anda makin diam itu makin setuju, makin jelas. Karena Anda datang duduk manis, romonya berbusa-busa gitu, duduk manis lalu kalian pulang. Saya tidak mempersalahkan Bapak Ibu saudara-saudari, enggak. Tapi ini menjadi keprihatinan kita Bapak Ibu, bahwa orang tua belum sampai kepada tahap, misalnya
Anak-anak bertanya hal yang paling sederhana. Mami, kok kenapa Katolik itu tanda salib? Temanku di sekolah tuh ndak ada. Ketika mulai pelajaran, mulai makan, langsung diem aja. Amin. Katolik kenapa tanda salib? Maminya bilang bikin repot aja, tanya Romo aja lah. Selanjutnya anak akan tanya lagi, kenapa harus begini? Kenapa tidak terbalik gitu loh? Hal yang paling sederhana kadang-kadang kita kurang tahu, kurang paham. Maka ini akan menjadi catatan dalam pertemuan pastores, para romo, kepala paroki, dan juga kebetulan saya hadir sebagai komisi keluarga. Kevikepan Surabaya Selatan termasuk Paroki Salib Suci, kita di arah selatan ini, akan memulai yang namanya katekese kepada orang tua ACKP. Jadi orang tua yang anaknya calon komuni pertama, itu bukan hanya anak-anaknya yang diberikan pembelajaran, tapi orang tua pun akan diberikan pembelajaran. Oke? Setuju? Setuju? Mulai tahun depan. Mungkin juga tahun ini kita mulai ya, uji coba. Kita akan mulai dengan hal yang paling sederhana dulu. Katekese tentang sakramen Ekaristi. Orang datang Ekaristi tapi tidak mengerti apa itu misa kudus. Dan kedua, misalnya kita bicara tentang yang namanya sakramen tobat. Berapa umat yang menggunakan 2 kamar di belakang itu? Coba toleh ke belakang, itu ada kamar pengakuan dosa. Hampir jarang di dalam itu lebih banyak ada Spiderman alias laba-laba yang pengakuan terus di dalam. Karena orang tidak mengerti sama sekali. Maka tidak heran ketika pengalaman iman kurang, orang hanya akan datang ketika anaknya dibaptis bayi. Waktu tidur naik ke atas toh dibaptis. Setelah itu mungkin makan-makan lalu hilang lenyap. Muncul lagi ketika anak mau komuni pertama. Romo, kami ingin anak kami komuni pertama. Lah setelah itu hilang, tidak muncul lagi. Coba lihat anak-anak komuni pertama, ini rajin sekali ini ya. Setiap tahun rutinitas, setiap tahun seperti ini terjadi terus. Setelah komuni pertama apa yang terjadi? Tidak muncul lagi. Maka tidak heran mereka akan muncul pada saat persiapan Krisma. Setelah Krisma, wah itu cukup panjang Bapak Ibu. Hilangnya betul-betul ditelan bumi. Muncul pada saat nanti datang, Romo kami ingin persiapan perkawinan. Kalian dari paroki mana? Salib Suci. Dari lingkungan mana? Dari lingkungan Nanas 4. Tidak ada namanya lingkungan Nanas 4 di Paroki Salib Suci. Tidak ada. Saya baru tahu bahwa ada namanya lingkungan Nanas 4. Lingkungan kita ini semuanya ada santo-santa pelindung. Tidak ada namanya Santa Nanas 4. Ini tanda-tanda ini. Katolik KTP aja. Katolik napas, Natal Pasca. Lah yang menjadi soal, jangan persalahkan anak-anak karena mereka tidak ngerti. Kenapa? Karena guru iman yang pertama adalah orang tua juga sama, podo wae. Ayo, pasti ada yang tersinggung ya. Tidak apa-apa tersinggung, tidak apa-apa. Kalau Anda mulai tersinggung, Anda mau belajar. Setuju? Tidak usah pergi beli buku yang tebal-tebal, tidak perlu. Tidak perlu. Di dalam handphone kalian Bapak Ibu, itu sudah ada semua namanya e-katolisitas. Anda bisa cari di dalam handphone Anda yang luar biasa sekarang itu lengkap semua. Hanya masalahnya adalah orang mau membaca atau enggak. Jadi Bapak Ibu, ini keprihatinan bersama kita sebagai keuskupan. Bagaimana
orang tua diminta sebagai pewaris iman yang pertama untuk anak-anak. Tuhan memberkati kita. Amin.